malam sahabat semua. Terima kasih telah bergabung bersama komunitas sahabat Padre Pio. Malam ini dan mulai seterusnya jam berubah ya menjadi 20.30 karena intensi doa yang masuk semakin banyak, jadi dimajukan untuk jam novena. Karena itu sekali lagi terima kasih sudah bergabung dengan jam 20.30 buat sahabat semua. Salam Padre Pio, pray, hope, and don't worry. Sahabat semua, pada malam hari ini kita menuntut novena dengan 3 bagian. Yang pertama akan dibacakan intensi doa dari para sahabat, dan kemudian dilanjutkan doa novena, dan dilanjutkan dengan renungan. Pada malam hari ini tema kita adalah pertobatan yang akan dibawakan oleh Pastor Gabriel Marcel OFM Kapusin atau yang kita kenal dengan Pastor Gaby. Dan untuk besok dengan tema pembawa damai dengan jam yang sama 20.30 dan link yang sama yang akan dibawakan renungannya oleh Pastor Barnabas Meriko OFM Kapusin. Baiklah, kita mulai novena kita dengan lagu pembukaan. Dipersilakan untuk lagu pembukaan. Mbak Sri untuk lagu pembukaan, Mbak. Salve Padre Pio, Santo bersahaja. Salam Padre Pio, sabar penuh iman. Tekun berdoa, lembut berharap, tabah menderita dalam kasih Yesus dan Bunda kami. Salve Padre Pio, Santo bersahaja. Salam Padre Pio, sabar penuh iman. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Berdoalah. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang yang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia, serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Mohon kesembuhan Santi Wibowo, Sasanti, Santosa Pramana, Rishetan, Yusmiarti, Jo Aldri, Sylvia Y, Lucy Karamoy, Riyadi Raharja, Siska Devi, Nur Asyah dan Kolikin, Eleonora Setia Mulyana, Samsudin, Christoporus Boyd, Veronica Heriatites. Maria Teresia LS, GG Setiawan S, Francis Tong, Cahaya Nasa, Vivi Budiani, Rosalina, Henry, Yonoka, Amita Wibowo, Lucia Kumarjati S, Lim Sui Hyang, Tuti Suwojo, Ria Untung, Tres Subiarto, Teddy Budianto, Indri Adriani. Jane Maringka, Fibromyalgia Melbourne, Paul P. OA Ginjal TB AS, Peter P. AR AS, Teresia M. Sakit jantung, Maria P. Sakit jantung,
Yosep P. sakit kanker prostat dan ginjal. Oma Nasution, opname usia 91 tahun. Oma Akai, opname. Sugiangkoh Toha, Aurelita Serapin Lukito, Anastasia Gononi, sakit kanker. Pipin, sakit kanker kritis. Regina Iriana, sakit kanker. Adelinus Reza Arna, Leonardus Aryofandi, Supriyadi. Maria Valencia, kanker payudara kanan tanpa harus operasi. Sumar Hadi, penyakit prostat. Adelinus Reza Arna, Gracia Claudia, Paulus Purnama, Antonius dan Maria, Wiwi Yansi Prihatni, Robertus Seko Yunanto, Herjanto Sutanto, Satrijo Handoko, Carolina, Lisdiamita Wijaya, kanker getah bening stadium 3, Ricky Santoso, Francisca Saveria Hesti Rahayu, Yosef Vincentius Kunawi, Romo Markus Wanandi SJ. Robi dari Wahana, Lia Sumampau, Tigran Adiwiyogo, Yan Winata, Dominik Alergi, Ayu Tiroid, Aryo Tinnitus, Amara sakit mah, Titin sakit mah, Bartolomeus Iwan Ihwanto, Roni W sakit kanker, Lili sakit stroke, Abang Taufan sakit stroke, Ignatius Alfred Pramudia, Shirley Sungkono, Richard Setio Mursanto. Julianti sakit kaki lutut. Yayu sakit pinggang, pusing dan perut atas. Yohanes Ridwan sakit otot saraf. Liing hemoglobinnya agar mencapai ke titik normal. Kristianto disembuhkan total kulit mukanya. Sofian sakit Parkinson. Immanuel Dodi, Hadi Chandra, Oma Kartini yang sudah lama menderita stroke. Opa Heronium Sigameli alami gangguan penglihatan. Katarak akut pada dua matanya mengarah kepada kebutaan. Ethan COVID. Ricky Santoso sakit lever dan tumor. Inge Laswardi, Max Suhandinata, Ibu Ros sakit kanker kandungan. Ibu Martina sakit kanker tiroid. Bapak Yohanes Penga sakit kanker lidah. Dr. Fizal yang sedang depresi berat mohon jamahan Tuhan. Ibu Pariyati sekeluarga mohon kesehatan, kesembuhan sakit gatal-gatal di tangan dan kaki, dan ada benjolan di tubuh. Mohon dibebaskan dari rasa nyeri di tubuh, sulit tidur setiap harinya. Yasinta Katia A, sakit gatal kulit 3 bulan belum tuntas. Hani, supaya tidak ada penyebaran kanker. Mohon penyembuhan bagi penyakit saya diabetes, stroke, lambung, vertigo, batu empedu, kista yang semoga tidak dioperasi. Bapak Wencelaus, pemulihan stroke usia 72 tahun. Rini Dewayanti sakit diabetes. Gatot sakit diabetes. Didit Haryadi sakit hernia. Dan ada benjolan agar tidak bahaya. Novita Handayani, Albertus Chandra, kesembuhan tubuh, jiwa, dan roh. Suci sakit jantung, Hendra semoga lekas pulih. Teresia Mariana agar efek kemoterapi segera hilang. Agustina Rianti, Petrus Sugardo, Aji Sudomo, Wik Agus Waluyo, Endut Bambang Bawono, Gabriela Dwi Astuti, sakit kanker payudara stadium 3. Mama Nani, supaya ada mukjizat hasil tes kanker tiroidnya mati. Budi Yogi Pranata, Silistianto, Bambang Suryadi, Yohanes Junadi, Suhardi, Ibu Margarita, mohon kesembuhan tubuh, jiwa, dan roh. Haye Sugiat, Wiwi, ada benjolan di tubuh agar tidak jadi kanker. Sri Marwati, sakit stroke. Joko Nugroho, sakit diabetes. Ignatius Maria NP, Anet dan Dipa, Andreas Riz Heri Prihanto, Adinda Sunoko, Maria Goretti, Rusmiati Pratomo, FX Suhartoyo, Yosef Satrio Putra Hamurwoko, Francisca Alena Hamurwoko, Sasongko Kumoro, Cornelius Ivan,
Lili Gondo, Sri Wahyuningsi sakit radang sendi. Endang Susilowati, sakit demensia. Beni Susanto, sakit kanker paru. Ferry Valentino. Mohon kebahagiaan kekal. FX Sujiwahono, Maria Purwati, Justina Judianti Ekasari, R. Yosef Ariwibowo, Emitan, Anna Maria Sri Wulandari, Emanuela Nelly, Narmada Pramana, Regi, Gerda Maria, Tresia Haryanti, Noves Nugroho, Gabriel Salio, Mikael Schumann, Milwan Bambang, I. Kim Tin. Sabardi Salam, Anastasia Benedikta Lena Salam, Antonius Ahan Salim, Dionisia Egin Aning Karwati, Bambang Wiryadi Harapan, Inge Kurniati Hambar, Ayun, Dr. LB Murcuanto Dwianto, FS Suprapto, Leni Chuan Kustantio, Agus Amiaji Samsul, Stefanus Edi, Susanto, Maria Kusumawati, Natalia Michaeliana. Vincent Wong Ali, Abraham Herman Murdono, Laurentius Henggo Wiratno Semeru, Agustinus Wagino, Yusuf Arif, Oma Elizabeth Donowati, Opa Haryono Halim, Opa Oi Biliong, Franciscus Saverius Santoso Halim, D. Supriyadi, In Manik, Chandra Menosa, Liana Luciana, Opa Bujang, Oma Mariana, Kakung Putri Asmo Sentono, Maria Augustina Herlina Pratikna. Katarina Kurniati Pratikna, Suster Mari Konsolota CB, Helena Dwi Justisia, Tresia Haryanti, Nyo Tan Liang, Maria Veronica Lani Irawati, Tan Hon Siu, Mami Dewi Harjanti, Papi Handoyo, Engkong Kartadirja, Maklis, Opa Oyang Gabriel Fernandes Aikoli, Oma Oyang Clara Aliandu, Oma Oyang Antonius Ajol Bubu, Oma Oyang Robert Ngole Mola, Opa Oyang Yosep Sekeliu. Oma Oyang Agnes Lee Ena, Opa Konstantinus Meze Laki, Oma Yuliana Awi Ngole, Opa Antonius Biawea, Oma Lili Uli, Opa Felix Pulu, Opa Petrus Yos Nuwawea, Opa Herman Yos Demagoa, Papi Christian Mulyo Wisuseno, Mami Maria Jacinta Fatima Yahya, Papa Petrus Haryanto Raharjo, Maria Litwina Meske, Mami Monica Eliawati, Papi Johannes Pamuji Raharjo, Laura Lawijaya, Alen Nur Halim, Martin Supit. Teresia Maria Purnama Heni, Markus Pudiono, Nicole Carleta, Yeskiel Denzel, Sylvester Widaryanto, Sylvia Widaryanto, Petus Baskoro, Hendrikus Umar Sodo, Beatrice Sahyaning Laksmi Dewi, Heri, FX Rahadi, Luis Budianto, Wahyu Hidayanto Suito, Andrew Sitomorang, Wibi Wiharto, Abraham Ali. Jan Wilson, Siska Halim, Fajar Martanto, Bu Wiwi, Yohanes Berkams Hertubun, Martinus Banggu, Yohanes Nawi Wahyudi, Clarissa Yanti, Slamet Santoso, Rocky Sabto Prasetyo, Angelin, Agnes Liani, Toga P. Simanjuntak, Joy Simanjuntak, Yusikris Utami, Suprihatin Suhanto. Kusmiati, Jarot Suseno, Mbah Kung Siswo Diharjo, Mbah Titik Sularmi, Mbah Tidar, Ompung Jebulon Simanjuntak, Ompung Maria Boru Tampu Bolon, Engkong Li Tipin, Mak Sakinem, Mae
Teresia Puji Astuti Prasetyo, Katarina Teresia Sinta, Andreas Agus Hidayat, Isyana, Hendro Wijoyo, Santuri. Servat Yasihini, Antonius Lee dan Agatha Suyati, Thomas David Sugianto, Laura Lawijaya, Antonius Sagino, Lilis dan Titis, Paulus Iwan Budi Prasetyo, korban pembunuhan dan mutilasi, yang kepalanya belum ditemukan agar dapat tenang jiwanya, Ignatius Sumardi, Konstantia Sribulan, Meliana Kasanti Paramita, Tante Stanley Gu, Ibu Larno, Agustinus Joko Handoyo, Paskalis Bambang Sinjaya. Felix, Monik, Gusti Nurul Kusuma Wardani, Arpagus Benitius Panggabean, Kardina Huta Barat, Adik Petrus Saverius, Maria Laurentius Panggabean, Joseph Harsono Adi Sumarto, Astiah Asmanu, Felix Nobertus Hedi Wiono, Adiarso Budi Asmono, Anastasia Ning Suharsi, Yosef Arya Dwiangga, Dia Suito, Lukas Leo Kurniadi, Richard Charles. Lina Agnes, Ong Sitan, Ong Sichiang, Gunawan Gozali. Mohon damai sejahtera. Veronica Heriati S, Maria Teresia LS, keluarga Ekita Lokmanswi, Ivon Teresia, Endang Susilowati, Nia Veronica Rahman Sukmana, Angel Novianti, Carolina sekeluarga, untuk penghapusan hukuman mati dengan saling kebersamaan tekun berdoa. Semoga hukuman mati yang melawan martabat manusia secara resmi dapat dihapus di semua gereja masing-masing. Mohon untuk perdamaian dunia dengan menghindari ketergantungan pada yang membuatkan. Kita saling tekun berdoa. Semoga dengan sadar semua menghindari ketergantungan pada yang membuatkan, dengan saling banyak menerima, melengkapi karya-karya berbeda pada seluruh perdamaian dunia ini. Susan Sundoko, Ricardus Crispinus Deu Oi, untuk kami sekeluarga, Yayu, Elizabeth dan suami, Greta dan suami, Desi dan suami bersama keluarga, keluarga Tony, Hendro Purnomo, Angela, Dian Petronella, Mama Angela, keluarga Tony Parera, keluarga NC Erawan, keluarga Chris, keluarga Blasius, keluarga KSPP, keluarga SPR. Keluarga Yosep P, Monica, agar bisa melalui dan menghadapi padang gurun, dan juga agar hati kudus Tuhan bisa saya dapatkan seutuhnya. Mohon keberhasilan dalam hidup, studi, karir, usaha, jodoh, dan lain-lain. Ludwig, Lucy, dan Luis untuk pekerjaan, Andreas dan Drini, Bernadetta Yorita, keluarga Tandia Jaya, YG Setiawan S, Maria Teresia LS, FX Edwin Gunawan untuk keberhasilan studinya di Eropa, Audia, Jessica, Kevin, Joseph, Joy, Steve Setiadi, Maria Francisca, proses kasasi dapat berjalan lancar berhasil. Yosefina Nirmala, Mary Apriliana, Leonardo Gunawan, Edi Lukito, Yohana Paula Pepe, Robi Irawan Wijaya, karir, Aurela Erika Kristi, studi, Angelina Brigita Kristi, studi, Lani Setia Dewi, rumah dijual, Maria Valencia, masalah ekonomi dan berkat melimpah, Niko Saka, Francisca Marianto, Antoni Ivan, Albertus Ganjar, Teresa Arif. Trevin Matthew, Michelle Vincencia, Jeremy Enrico, Eric, Aurela Michelle, Regina Jesilia, Gracia Claudia, Franciscus Luis Menosa, studi, Elizabeth Sania Menosa, studi, Temi dan keluarga usaha,
Sisilia Nawang Dwi Wahyusri Leonsius Aloysius. Maria Yohana Sutanto, Andreas Dharma Swara, Fiona Ineke, D. Peggy Pratomo, Perjalanan ke Luar Negeri, Francisca Natania Sutanto, Angel Novianti, mohon agar dapat jodoh seiman dan serasi. Nathanael Santa Nicholas, studi. Patricia Megarani, karir dan jodoh yang seiman dan baik. Stefanus Siswanto, usaha dan ekonomi. Bagi yang kaum muda-mudi, diberi segala talenta, usahanya dan cita-citanya dengan karya-karya panggilan masing-masing, demi membantu, mendampingi dengan saling banyak melengkapi, kesabaran, kerendahan hati, dengan sebagai keberhasilan dengan sikap baik. Susan Sundoko, Emmanuel Perdi, Vincent Perdi, Rafael Perdi, Ricardus Crispinus D. Oi, Josefina Fernandos Aikoli, istri, pekerjaan dan keluarga, Agnes dan Ino, pekerjaan dan studi, Abraham Leo Konstantinus ML, pekerjaan dan studi, Maria Francisca Olivera Lelu Ule, Clarita Antonia Yuliana Awingole, studi, Mama Lili, usaha dilancarkan dan ekonomi membaik, Maria Panggabean, tunjukkan pekerjaan yang baik dan nyaman, Margareta, tunjukkan orang yang tepat untuk jual rumah kami, Gabriel Francisco Hotska, studi, Maria Madeline Audrey, studi. Kios bisa ada pembeli atau usaha. Efrasia Senen, Yoga, Andreas, Patricia Utami, Yuanita Rini Murbani, Anton, Clara, Brigita, Petris, supaya tekun kuliah dan tidak melawan orang tuanya. Albert Saniogo, dapat menyelesaikan kuliah tepat waktu. Mosa, minta sekolah dilancarkan. Pak Aan, minta berkat pekerjaan agar dilancarkan dan mendapatkan berkat untuk kebutuhan hidup. Herianto dan Yuni, agar Tuhan pulihkan keadaan ekonominya. Aldion, jodoh. Wisnu Indirawati, Lovel Sahatona, mohon keberhasilan tugas dan usaha juga sejahtera. Keluarga Bapak Markus Messi Muda, mohon kerukunan dan kedamaian agar dapat bersatu kembali seperti sedia kala. Christina Odila dan Paulus Teden agar segera diberikan keturunan. Johanna, Aurelia Felika dan Valerie Aldi, kelancaran sekolah. Sylvia Vivi, kelancaran mendapat rezeki dan pekerjaan. Davina, sukses ujian. Nathanael Ivan, Laurencia Felis, Eko dan Mei. Mohon diberikan kemudahan dan kelancaran dalam rumah tangga dan kesehatan untuk anggota keluarga. Aldila dan Gunter agar diberikan keturunan. Egidius Yoga Adiswara, Nikodemus kelancaran pembuatan visa studi S2 ke Hungaria dan dapat segera mengikuti perkuliahan di kampus. Mikael Aldorino, Gabriel Angelo, Hedi, mohon pemulihan keuangan agar rumah kami di Bandung segera terjual. Angela Dian Petronella, studi dan sehat sejahtera. Mama Angela, usaha online sehat sejahtera. Silvi, mohon berkat untuk pekerjaan baru dan usaha di toko. Bonavasius Pandu, Roga Siana Prima, Antonius Satrio, Hananto Heriani, Temi, mohon kelancaran menjual rumah. Meske Regina, keluarga Tony Parera, keluarga NC Erawan, keluarga Kris, keluarga Blasius, keluarga KSPP, keluarga SPR, keluarga Yosep P. Melbourne, Lili Gondo, Monica, rindu dapat pekerjaan yang tetap dan tepat untuk saya. Meggy Sabatini Rohani Situmorang, agar diterima di PT LPP Agro Nusantara di Medan. Mariani Yuliana, mohon agar tahun depan bisa bayar kios dan kontrakan rumah. Mohon keselamatan lahir batin atau pelepasan. Keluarga Aceh Darwanto, Marius
Arka Handoyo, Beatrice Bella Aji Hapsari, Asteria Evina Andini, mohon Bapak Rohani, Juliana Susanto, Gimi, Oka, Daniel, Permadi, Selamat, mohon malaikat penolong. Patrice, disembuhkan luka batinnya. Yayu, minta disembuhkan luka batinnya. Christine, minta disembuhkan luka batinnya. Wulandari, pembebasan dari pengaruh buruk dan jahat. Leonardus Ariofandi, Krishna Mukti. Siuniwati Kuntara, Robertus Priyo Kurniawan, Bartolomius Rahman, mohon kesembuhan luka batin dan kepahitan kepada adik iparnya Ting Ting. Angel Novianti, mohon kesembuhan luka batin dan kepahitan kepada adiknya Mariani Yuliana. Mohon rahmat Tuhan agar mereka berdua disembuhkan dari luka batinnya, bisa damai dan akur kembali. Mohon sentuhan Padre Pio untuk memperoleh kebijaksanaan hati yang termasuk di dalamnya introspeksi dan pertobatan. Kanisius Dodit, Grini Dewayani, GG Setiawan S, Mario Marcelino, Reni, Steve Setiadi, Sugianto Toha, Juliana Susanto, Angela Brigita Kristi, Orela Erika Kristi, Fanny Anggraini, Robi Irawan Dwijaya, Lani Setia Dewi, Maria Felicia, Erik. Natalia Lisa, Paulus Purnama, Fiona Ineke, Merlin Queenie, Maria Reina, Sylvester Lampis, Paulus Pujihartono, Lukito Hadisaputra, Oktavina Maharani, Susan Sundoko, Emmanuel Perdi, Ricardus Crispinus Dewi, Adrianus Bambang, Laniha Petris. Yohanes Ridwan, Herman Yosef Satrio Hutomo, Yohana, Tony, Daniel Jiftara, Leonardus Ariofandi, Siuniwati Kuntara, Susan Sandi. Mohon keselamatan anak, mantu, dan cucu dalam waktu dekat akan pindah tugas ke Angola atau Afrika. Semoga jauh dari kami mereka dapat ke gereja kembali dan bisa menemukan cinta kasih Tuhan. Lili Gondo. Kebahagiaan arwah bayi-bayi yang diaborsi. Yohanes Maria Vianney Sancoko, anak Kris, anak Pani, Maria Yohanes, Maria Yosef, Ani, Yakub Ino Ina Astuti, Felix dan Monica. Mohon maaf bila ada salah menyebutkan nama. Terima kasih. Mbak Asteria masih mute, Mbak. Hari keempat, 17 September. Santo Pio dari Pietrelcina yang tak bernoda. Engkau mencintai malaikat pelindung yang menemanimu sebagai penuntun, pembela, dan pesuruh. Malaikat-malaikat akan sering membawa kepadamu doa-doa dan permohonan anak-anak rohanimu. Berdoalah untuk kami, agar kami dapat belajar mendekat malaikat pelindung kami, yang selalu siap untuk kami menuju kebenaran dan kekudusan. Mintalah kepada malaikat pelindungmu untuk menerangi dan menuntunmu. Allah memberikannya kepadamu untuk perlindungan, dan kamu seharusnya menggunakannya. Padre Pio. Ya Yesus, Engkau telah bersabda, sungguh, aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat.
Ikutlah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Lihatlah, aku mengetuk, aku mencari dan memohon rahmat untuk terkabulnya intensi novena yang baru saja dibacakan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam, Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Hati kudus Yesus, kepadamu aku mempercayakan segala sesuatu. Ya Yesusku, engkau telah bersabda, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Dengarlah, dalam namamu aku memohon rahmat kepada Bapa untuk terkabulnya intensi novena yang baru saja dibacakan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskan kami dari jahat. Amin. Salam, Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Pujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Hati kudus Yesus, kepadamu aku mempercayakan segala sesuatu. Ya Yesusku, engkau telah bersabda, sungguh, aku berkata kepadamu, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Diyakinkan oleh sabdamu yang tak mungkin keliru itu, sekarang aku mohon rahmat untuk terkabulnya intensi novena yang baru saja dibacakan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam, Maria penuh rahmat, Tuhan. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Hati kudus Yesus, kepadamu aku mempercayakan segala sesuatu. Ya hati Yesus yang Maha Kudus, yang senantiasa berbelas kasih kepada orang-orang yang menderita,
Kasihanilah kami orang yang berdosa dan malang, dan anugerahilah kami rahmat yang kami mohonkan kepadamu, melalui hati Bunda Maria yang tidak bernoda, Bundamu yang lembut hati dan Bunda kami. Salam, ya Ratu. Salam, ya Ratu, Bunda yang berbelas kasih, hidup, hiburan, dan harapan kami. Dengarkan kami, anak Hawa yang terbuang. Bunda, perhatikan keluh kesah kami dalam lembah duka ini. Ya, Bunda, ya penolong kami. Dengan mata yang memancarkan kasihan, pandanglah kami. Dan kelak tunjukkanlah kepada kami Yesus buah rahim-Mu, Maria yang pemurah, ya perawan yang baik hati. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Ya Tuhan, Putra-Mu telah memperoleh bagi kami ganjaran kehidupan kekal melalui hidup, wafat, dan kebangkitannya. Semoga kami dalam merenungkan peristiwa-peristiwa itu dalam doa Rosarius Suci Santa Perawan Maria dapat meladan isinya dan menerima yang dijanjikannya karena Kristus Tuhan kami. Amin. Santo Yosef, Bapa pelindung Yesus, doakanlah kami. Penyerahan kepada Santo Pio. O Santo Pio dari Pietrelcina yang mulia, Santo di era milenium baru ini, Engkau adalah sahabat kami, penghibur jiwa dan penolong bagi kami para pendosa. Engkau mengenal kami dengan baik karena Engkau tahu apa artinya menderita. Kepadamu kami mempercayakan kesejahteraan kami dan mereka yang kami cintai. Kepadamu kami mempercayakan roh kami, agar kami sanggup menanggung luka-luka di dalam hati kami. Kepadamu kami mempercayakan permohonan untuk menghantar jiwa kami kepada Santa Perawan yang penuh rahmat untuk memperoleh keselamatan abadi dari Tuhan. Kepadamu kami mempercayakan permohonan kami untuk memperoleh dari kebaikan yang ilahi berkat diberikan kesempatan untuk menyampaikan doa dan permohonan dalam hati masing-masing. Yang amat kami inginkan dan butuhkan. Sambutlah kami dalam perlindungan-Mu, belalah kami terhadap perangkap setan, dan di atas kesemuanya itu, jadilah perantara kami kepada Sang Maha Tinggi, sehingga melalui pengampunan dosa-dosa, kami mampu terus berkanjang dalam melaksanakan kebaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Selamatkanlah aku. Selamatkanlah aku ya Tuhan, berkat kehadiran Ekaristimu. Dengan kehadiran-Mu yang maha kudus, selamatkanlah aku dari dunia yang sangat senang dengan dosa. Dengan kehadiran-Mu yang penuh kasih,
Selamatkanlah aku dari egoisme dan sikap terlalu menyenangkan diriku sendiri. Dengan kehadiran-Mu yang memancarkan kebaikan, selamatkanlah aku dari kekerasan dalam pertimbangan dan sikapku. Dengan kehadiran-Mu yang manis dan penuh damai, selamatkanlah aku dari kekerasan hasratku. Dengan kehadiran-Mu yang penuh senyum, selamatkanlah aku dari segala bencana. Dengan kehadiran-Mu yang teramat setia, selamatkanlah aku dari sikap berubah-ubah dan tak kesetiaanku. Dengan kehadiran-Mu yang memberi rasa aman dan selalu dapat diandalkan, selamatkanlah aku dari kerapuhan dan kelemahanku. Dengan kehadiran-Mu yang senantiasa waspada, selamatkanlah aku dari ketidakbijaksanaan dan kecerobohanku. Biarlah kehadiran-Mu merasuk dalam diriku. Dengan kehadiran-Mu yang kontemplatif, selamatkanlah aku dari gangguan emosi dan kesia-siaanku. Buatlah kehadiran-Mu merasuk dalam kediriku, langsung ke dalam relung hatiku. Tamu di tabernakel di keheningan. Dekaplah aku dalam hening, jauh dari kebisingan dan kegelisahan dunia. Dalam keheningan dalam mana kutemukan diriku yang sebenarnya, dalam bentuknya yang asli dan tanpa selubung apapun. Dalam kemalangannya, sehingga keheningan ini memungkinkan aku menemukan diriku yang sebenarnya. Bawalah aku ke dalam kekayaan ilahi keheningan-Mu, kepenuhan yang mampu mengisi seluruh jiwaku. Bungkamkanlah segala sesuatu dalam diriku yang tidak berasal dari-Mu, segala sesuatu yang tidak merupakan kehadiran-Mu yang murni dan sederhana, kesendirian dan kehadiran-Mu yang penuh damai. Bungkamkanlah keinginan, hawa nafsuku, mimpi-mimpi yang kelewat batas, pelanggaran-pelanggaran gairahku. Bungkamkanlah tuntutan dan sungut-sungutku dengan keheningan-Mu. Redamlah dengan keheningan-Mu kodratku yang tak sabar dalam berbicara, yang terlalu condong kepada kegiatan yang heboh di luar. Tandaskanlah bagiku keheningan-Mu dalam doaku, agar doaku dapat naik menghadap-Mu secara murni. Biarlah keheningan-Mu turun dan menjadi kehangatan dalam jati diriku, dan biarkanlah keheningan ini naik kembali kepadamu sebagai pemberian cinta. Silakan Pastor Gaby. Baik, selamat malam semuanya. Pace Ebene, kedengaran suaranya? Dengaran Pastor. Oke, baik. Mari kita hening sejenak, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau senantiasa bersabda kepada kami, dan pada kesempatan ini kami merenungkan makna pertobatan. Kiranya Kau menerangi hati dan budi kami berkat sabda-Mu, agar apa yang kami dengar, apa yang kami lakukan, sungguh membantu kami untuk semakin menghayati pertobatan. Dengan demikian kami memiliki damai-Mu yang menyelamatkan, karena Kristus Tuhan kami. Amin.
Saudara-saudari yang terkasih, sahabat Padre Pio dimanapun kita berada, pada kesempatan ini kita secara khusus mau memusatkan perhatian kita pada tema novena ya hari keempat ini, yaitu tentang pertobatan. Saya mengajak kita untuk mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Markus. Injil Markus bab 1 ayat 1 sampai 4 dan ayat 14. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah, seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosa. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari terkasih, para sahabat Padre Pio, pada hari ini kita sebagai gereja memisahkan stigmata atau stigmatisasi Santo Fransiskus dari Assisi. Kita mau memahami makna pertobatan mulai dari Bapak Serapi kita ini nanti sampai kepada pemahaman pertobatan menurut Padre Pio. Bagi Fransiskus dari Assisi, pertobatan adalah tema utama khotbahnya. Dalam khotbahnya diulang-ulang tentang pertobatan. Ini sangat sejalan dengan warta pertama Yesus yang baru saja kita dengar dalam Injil Markus, Injil pertama, Injil tertua, dalam bab 1 ayat 1 sampai 4 dan ayat 14 tadi. Bagi Fransiskus, iman dan pertobatan itu adalah dua hal yang tak dapat dipisahkan. Kita tahu iman itu adalah anugerah Allah yang dijawab dengan pertobatan. Anugerah berarti pemberian dari Allah secara cuma-cuma. Dan itu menuntut jawaban kita, itulah iman. Iman dan pertobatan ini adalah syarat mutlak untuk keselamatan. Itu bisa kita bandingkan kalau kita membaca dari karya-karya Santo Fransiskus dari Assisi dalam suratnya kepada orang beriman yang pertama, pasal pertama. Orang yang melakukan pertobatan tidak akan selamat. Orang yang tidak melakukan pertobatan tidak akan selamat. Itu dipertentangkan dan ditulis oleh Fransiskus dalam surat kepada orang beriman pasal kedua. Pasal pertama tadi dalam surat beriman bicara tentang orang yang bertobat, dan yang kedua itu berbicara orang yang tidak bertobat. Jadi kalau begitu pertobatan itu mutlak perlu bagi para saudaranya. Itu disampaikan pertama kepada para saudaranya dalam anggaran dasar tanpa bula pasal 22. Dikatakan hendaklah kau saling mengaku dosa. Ini sebenarnya kutipan dari surat Yakobus yang sudah kita baca pada pertemuan sebelumnya, pasal atau bab 5 ayat 16. Nah, Fransiskus melalui dan dalam khotbahnya mengundang semua orang untuk melakukan pertobatan. Jadi isi khotbahnya adalah pertobatan. Pertobatan ini adalah mengenal Allah, mengabdinya, dan menyembahnya. Selain itu juga berarti mencintai sesama. Itu makna tobat. Mengenal Allah, mengabdinya, menyembahnya, dan itu berarti mencintai sesama. Ujungnya, puncaknya. Lalu melalui khotbahnya yang menyapa semua orang pada penitensi. Kita kenal dalam pertobatan penitensi yang biasa diberikan imam kepada para peniten yang telah mengakukan
dosanya. Dalam penitensinya mengajak semua orang, Fransiskus, untuk mencintai dan takut akan Tuhan. Fransiskus dan para saudaranya wajib mengkhotbahkan pertobatan. Itu adalah panggilan utama mereka. Seperti warta pertama Yesus dalam Injil Markus tadi. Allah yang berbelas kasih itu yang telah memanggil mereka untuk mewartakan pertobatan. Dan telah memanggil mereka untuk keselamatan. Mereka sendiri mengalami terlebih dahulu hal itu, tetapi kemudian pengalaman itu dibagikan kepada yang lain. Pertobatan diberikan, diwartakan kepada semua orang. Fransiskus menerima tugas perutusan ini dari gereja dan bukan sekehendak hati mereka. Nah, diingatkan bahwa pewartaan pertobatan ini bukan untuk kesenangan diri, kesombongan diri, tetapi ini bagian dari perutusan gereja dan penyampaiannya bukan seturut kemauan dan gaya sendiri, tetapi melalui perutusan dan kehendak gereja sendiri. Lalu bagaimana dengan stigmata yang kita peringati, kita pistakan pada hari ini? Puncak dari puasa, berjaga, keutamaan, askese, buka hari, dan sebagainya adalah stigmata. Stigmata materai atas kesemuanya itu. Walaupun bagi Fransiskus menjalankan penitensi dan pertobatan secara jasmani tidak berhenti pada fisik saja, yang materi saja. Tetapi kebersamaan dengan Kristus menjadi goal, menjadi tujuan dari semua hal itu, penitensi dan pertobatan. Kebersamaan, kesatuan dengan Kristus. Dan kesatuan dengan Kristus itu dialaminya dalam deritanya yang berpuncak pada salib. Dan itu tampak dalam pribadi Fransiskus yang termaterikan, tampak dalam stigmata. Walaupun Kristus disalibkan bukan karena dosa. Ini harus dicatat. Namun manusia perlu bertobat karena dosanya. Di lain pihak, Kristus perlu bertobat dalam arti selalu terarah kepada Allah. Jadi tobat di sini tidak berarti karena dosa, seruan terutama, namun sebagai berada dalam jalan kepada Allah. Ini emak. Lalu kita melihat Padre Pio. Padre Pio adalah pengikut Santo Fransiskus dari Assisi. Dari tahun 1918 sampai tahun 1923, Padre Pio mendengarkan pengakuan-pengakuan dosa dari 15 sampai 19 jam setiap hari. Pada waktu tahun 1940-an sampai 50-an, secara umum dia mendengarkan pengakuan dosa kurang dari waktu tersebut. Mengingat situasi, kondisi fisiknya yang makin lemah, tetapi tetap dalam jangka waktu yang lama, yaitu 5-8 jam setiap hari. Begitu dedikasinya Padre Pio terhadap sakramen tobat. Rata-rata pengakuan dosa yang dibuat Padre Pio dia berlangsung selama 3 menit saja. Tidak lama, tetapi menurut suatu perkiraan Padre Pio mendengarkan kira-kira 5 juta pengakuan dosa. Luar biasa. Padre Pio berkomentar tentang jumlah pengakuan dosa yang ia dengarkan dan bagaimana ia dapat melakukan. Terdapat masa-masa di mana saya mendengarkan pengakuan dosa tanpa henti selama 18 jam berturut-turut. Saya tidak memiliki waktu untuk diri sendiri, tetapi Allah membantu saya dengan efektif di dalam pelayanan saya. Saya merasakan kekuatan untuk meninggalkan segala hal. Tujuannya selama jiwa-jiwa kembali kepada Yesus dan mencintai Yesus. Ini makna pertobatan. Sejalan dengan
apa yang diinginkan oleh Fransiskus dan Yesus sendiri. Begitu banyak orang menginginkan Padre Pio untuk mendengar pengakuan-pengakuan dosa mereka, sehingga pada umumnya mereka harus menunggu sampai seminggu, 3 minggu sebelum datang giliran mereka. Bagaimana dengan kita? Bagaimana kita menghayati makna pertobatan dan pertobatan kita? Kalau Padre Pio menuntut setiap pengakuan dosa untuk menjadi perubahan sejati. Dan ini tuntutan untuk kita. Jadi pertobatan kita mengarahkan kita kepada perubahan sejati. Karena itu Padre Pio tidak mentolerir kurangnya kejujuran atau akan penjelasan dosa-dosa mereka. Seringkali Padre Pio harus dengan keras mengusir, memperingatkan, menegur, dan memarahi para peniten yang tidak jujur menyampaikan dosa. Padre Pio dalam hal ini memiliki rahmat dan kemampuan untuk mengetahui ketidakjujuran dan ketidakterus-terangan para pengaku dosa. Bahkan bukan orang biasa saja yang mengalami teguran dan pengusiran dari Padre Pio. Para imam pun, uskup sekalipun dikeluarkan dan ditegur oleh Padre Pio karena ketidakjujuran mereka dalam pengakuan mereka. Nah, para sahabat Padre Pio yang terkasih dimanapun berada, rekonsiliasi, pertobatan, pengampunan tidak bisa ditawar-tawarkan bila mau mengalami kedamaian, ketentraman, dan keselamatan. Tanpa pertobatan, tanpa kebersamaan dengan Tuhan, kedamaian, ketentraman adalah kepalsuan. Amin. Doa penutup dan berkat, Pastor. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau menyerukan, mewartakan pertobatan. Karena Engkau mengetahui kebersamaan, keterarahan kami kepadamu, menjadi modal bagi kami untuk mengalami kedamaian dan ketentraman, bahkan keselamatan. Karena itu, ya Tuhan, bimbinglah kami hari demi hari dengan semangat Santo Fransiskus dari Assisi yang dihidupi nyata dalam diri Padre Pio, juga menyemangati kami untuk melakukan perbuatan terus-menerus. Sehingga kami akhirnya menyadari kehidupan kami hanya boleh mengalami kedamaian dan ketentraman, keselamatan dalam iman kami akan Putramu Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian dimanapun berada dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Pastor Gebi. Terima kasih semuanya. Sampai berjumpa besok malam pukul 20.30. Terima kasih. Mari. Santi semuanya. Selamat Malam. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Terima kasih. Sama istirahat. Jahat, Terima kasih Pastor Gebi. Yo, mari. Terima kasih, Pastor, Frater, dan Mari Suster. semuanya ya, saya mundur ya. Baik, Ya, Mari. Terima kasih.